Dulu itu, saya sering dibilang orang yang paling pemalas, sering di kamar, jarang keluar, tidak terlalu banyak bicara. Orang lihatnya cuma satu, rebahan. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Kadang orang yang terlihat diam sedang menyusun balasannya lewat masa depan atau pencapaian. Saya pernah ada di fase dibully, diremehkan, dibilang tidak punya masa depan, bahkan dianggap tidak akan pernah jadi apa-apa. Dan jujur, itu sangat sakit. Bukan cuma karena kata-katanya, tapi karena mulai meragukan diri kita sendiri. Kenapa saya berbeda? Kenapa saya tidak seperti mereka? Kenapa saya tidak percaya diri seperti ini? Di titik ini, saya punya dua pilihan. Ikut hancur atau diam-diam membangunkan diri. Saya pilih yang kedua. Ya iya, saya tetap banyak di kamar. Tapi kali ini, bukan untuk mengurung diri. Saya mulai belajar banyak hal. Belajar skill online, belajar mendesain sesuatu, belajar digital marketing, belajar investasi kecil-kecil. Sementara orang lain itu sibuk nongkrong, komentar. Saya sibuk memperbaiki diri saya sendiri. Rebahan saya berubah menjadi arti. Bukan lagi menjadi sebuah pemalas, tapi lebih fokus dan terarah. Dunia sekarang itu berbeda. Banyak orang sukses lahir dari kamar kecilnya sendiri. Lihat saja Mark mendiri Facebook dari kamar kampusnya, atau Bill Gates yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer sebelum akhirnya mendirikan yang namanya Microsoft. Artinya apa? Tempat tidak menentukan masa depan, mindsetlah yang menentukan. Kalau kamu rebahan sambil ngeluh, yaitu menunda hidup. Tapi kalau kamu rebahan sambil menyusun rencanamu, sambil belajar, membangun skill, menyusun sebuah rencana, itu yang namanya investasi. Transformasi itu tidak selalu terlihat dramatis. Kadang cuma perubahan kecil setiap hari yang kamu lakukan. Dari scroll tanpa arah, jadi tonton yang beredukasi. Dari main game seharian, jadi belajar satu skill yang bisa dijual. Dari insecure karena dibully, jadi fokus meningkatkan diri sendiri. Orang yang pernah diremehkan seringkali punya dua pilihan. Jadi korban selamanya, atau jadikan itu sebagai bahan bakar untuk bangkit lebih kuat lagi. Saya sadar satu hal, balas dendam terbaik itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberhasilan yang luar biasa. Dan pelan-pelan hasil mulai terlihat. Uang pertama dari internet, proyek pertama, klien pertama, tidak langsung besar, tapi cukup untuk membuktikan satu hal, saya tidak sia-sia. Yang dulu bilang saya pemalas, mulai diam. Yang dulu meremehkan, mulai bertanya, kok bisa? Padahal jawabannya sederhana, karena saya berhenti membuktikan lewat omongan dan mulai membuktikan lewat yang namanya hasil. Kalau hari ini kamu sedang diremehkan, jangan pernah hancur. Kalau kamu sering di kamar, jangan langsung merasa kamu itu paling gagal. Tanya pada dirimu sendiri, apa kamu sedang lari atau hidup, atau sedang membangun mimpimu? Perbedaannya tipis, tapi hasilnya jauh berbeda. Jangan biarkan label orang menentukan masa depan. Jangan biarkan bully itu menghancurkan potensimu. Gunakan keraguan sebagai sebuah motivasi. Karena kadang Tuhan mengizinkan kita diremehkan supaya kita belajar pada diri sendiri. Dan ketika kamu akhirnya mendiri secara finansial, kamu akan sadar yang membuatmu kuat bukan karena pujian, tapi luka yang kamu ubah jadi kekuatan. Jadi kalau hari ini kamu masih rebahan, pastikan rebahanmu itu menghasilkan uang. Pastikan menghasilkan uang. Belajar sesuatu, bangun sesuatu, rancang sesuatu. Karena ketika dari kamar kecil sekalipun, masa depan besar bisa lahir secara perlahan. Jangan malu dengan prosesnya. Jangan minder dengan titik awalmu. Transformasi itu nyata dan sangat mungkin. Cerita sukses berikutnya sedang dimulai dari tempat kamu duduk sekarang. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.